Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halila Safira Maulana dengan NRP 50172510081. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lingkungan tektonik keterbentukannya serta metamorfisme, agen metamorfisme utamanya seperti panas, tekanan, dan fluida. Nah, sebelum itu, metamorfisme itu apa sih? Metamorfisme merupakan proses perubahan batuan asal atau protolit menjadi batuan metamorf akibat perubahan temperatur, tekanan, maupun aktivitas fluida tanpa mengalami peleburan total. Nah, perubahan tersebut dapat berupa perubahan mineralogi, tekstur, struktur, dan kadang komposisi kimia batuan. Berdasarkan lingkungan keterbentukannya, metamorfisme dibagi menjadi 4, yaitu 5. Nah, yang pertama ada kontak metamorfisme, yang kedua ada regional metamorfisme, yang terdiri dari orogenik metamorfisme dan burial metamorfisme, lalu ada hidrotermal metamorfisme, fault zone metamorfisme, dan yang terakhir, fault zone metamorfisme, impact, dan atau shock metamorfisme. Nah, untuk kontak metamorfisme atau metamorfisme kontak, itu merupakan metamorfisme yang terjadi akibat kontak langsung antara magma panas dengan batuan di sekitarnya. Lingkungan tektonik metamorfisme ini biasanya berada di sekitar tubuh intrusi magma, seperti basolit, sil, dik, maupun lakolit. Ketika magma menembus kerak bumi, temperatur magma yang sangat tinggi ini memanaskan batuan samping atau country rock, sehingga mineral-mineral di dalam batuan mengalami rekristalisasi. Nah, agen mineral utama dari kontak metamorfisme ini adalah panas atau temperatur yang tinggi. Jadi tekanannya itu relatif rendah karena tekanan diferensiasinya kecil. Batuan hasil metamorfisme kontak umumnya tidak menunjukkan foliasi. Daerah yang mengalami metamorfisme di sekitar intrusi magma disebut aureole metamorfisme. Contoh batuan itu ada hornfels dari batu lempung, marmer dari batu gamping, quartzite dari batu pasir kuarsa. Nah, metamorfisme kontak biasanya bersifat lokal karena hanya terjadi di sekitar intrusi magma. Nah, kedua adalah regional metamorfisme. Regional metamorfisme adalah metamorfisme regional yang merupakan metamorfisme yang terjadi dalam area yang sangat luas dan umumnya berkaitan dengan aktivitas tektonik lempeng. Metamorfisme ini terjadi pada kedalaman tertentu sehingga batuan mengalami peningkatan temperatur dan tekanan secara bersamaan. Agen metamorfisme utama pada regional metamorfisme adalah panas dan tekanan. Nah, regional metamorfisme dibagi menjadi dua, yaitu ada orogenik metamorfisme dan burial metamorfisme. Untuk orogenik metamorfisme, itu terjadi pada zona pembentukan pegunungan akibat tumbukan antar tektonik lempeng. Nah, lingkungan tektoniknya berada pada batas lempeng konvergen, seperti collision zone dan subduction zone. Ketika dua lempeng bertumbukan, batuan mengalami tekanan diferensial yang sangat besar, disertai peningkatan temperatur akibat penguburan dan deformasi tektonik. Agen metamorfisme utama pada orogenik metamorfisme adalah tekanan dan panas. Nah, tekanan tinggi menyebabkan mineral-mineral pipih seperti mika tersusun sejajar sehingga menghasilkan tekstur foliasi. Derajat metamorfisme dapat berkembang dari rendah hingga ke tinggi dengan urutan batuan metamorf sebagai berikut, yaitu ada slate, filite, schist, dan gneiss. Semakin tinggi derajat metamorfisme, maka ukuran mineral semakin besar dan struktur batuan semakin kompleks. Metamorfisme orogenik merupakan jenis metamorfisme regional yang paling umum ditemukan pada jalur pegunungan dunia. Kemudian yang kedua ada burial metamorfisme yang terjadi akibat penguburan sedimen secara terus-menerus dalam cekungan sedimen yang sangat tebal. Lingkungan tektoniknya biasanya berada di basin atau cekungan sedimen. Semakin dalam batuan terkubur, tekanan litostastik dan temperaturnya meningkat secara bertahap. Agen metamorfisme utama pada burial metamorfisme adalah tekanan dan panas akibat penguburan dalam jangka waktu yang lama. Namun, berbeda dengan orogenik metamorfisme, tekanan diferensial pada burial metamorfisme relatif kecil, sehingga deformasi batuan tidak terlalu kuat. Derajat metamorfisme umumnya rendah hingga menengah dan sering menjadi transisi antara proses dan diagenesis dengan metamorfisme sejati. Mineral terbentuk biasanya merupakan mineral metamorfisme derajat rendah, contohnya zeolit.
Nah, yang ketiga, hidrotermal metamorfisme. Hidrotermal metamorfisme merupakan metamorfisme yang terjadi akibat interaksi antara batuan dengan fluida panas yang kaya unsur kimia. Lingkungan tektoniknya umumnya berada pada daerah vulkanik aktif, sistem panas bumi, sekitar intrusi magma, mid-ocean ridge atau punggungan tengah samudera. Pada kerak samudera, air laut dapat masuk melalui rekahan batuan, lalu dipanaskan oleh magma sehingga membentuk fluida hidrotermal. Agen metamorfisme utama pada hidrotermal metamorfisme adalah fluida panas. Fluida tersebut dapat melarutkan, memindahkan, dan mengendapkan unsur kimia sehingga terjadi perubahan mineralogi maupun komposisi kimia batuan. Proses ini disebut metasomatisme. Nah, contohnya itu ada klorid, serpentin, talc, epidot. Nah, hidrotermal metamorfisme sangat penting karena sering berkaitan dengan pembentukan endapan mineral ekonomis seperti emas, tembaga, dan timah. Yang keempat, fault zone metamorfisme. Nah, fault zone metamorfisme ini adalah metamorfisme zona sesar terjadi di sepanjang zona patahan akibat tekanan dan gaya geser yang sangat kuat. Lingkungan tektoniknya berada pada daerah aktif, tektoniknya mengalami deformasi intensif. Agen metamorfisme utama pada metamorfisme ini adalah tekanan mekanik dan gesekan. Saat dua blok batuan bergerak saling bergesekan, batuan dapat mengalami penghancuran, deformasi, dan kadang pelelehan lokal akibat panas gesekan. Pada zona dekat permukaan, deformasi cenderung bersifat brittle atau rapuh sehingga menghasilkan fault breksia, kataklastik. Sedangkan pada kedalaman yang lebih besar, deformasi menjadi plastis dan menghasilkan batuan milonit. Metamorfisme zona sesar penting dalam geologi struktur karena dapat menunjukkan arah dan sejarah pergerakan sesar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah impact atau shock metamorfisme. Jadi metamorfisme ini terjadi akibat meteorit dengan permukaan bumi. Lingkungan keterbentukannya berada pada kawah tumbukan atau impact krater. Metamorfisme ini berlangsung sangat cepat tetapi menghasilkan tekanan dan temperatur yang sangat ekstrim. Agen metamorfisme ini adalah tekanan yang sangat tinggi yang terjadi secara tiba-tiba. Tekanan akibat tumbukan dapat mencapai ratusan gigapascal dan sering disertai temperatur yang tinggi pula. Akibat kondisi ekstrim tersebut, terbentuklah mineral tekanan tinggi seperti koksit dan sitsofit. Nah, selain itu juga terbentuk struktur khas seperti shatter cone dan kaca hasil tumbukan. Contoh impact struktur terkenal adalah Chicxulub Crater di Meksiko yang dikaitkan dengan kepunahan dinosaurus. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai 5 metamorfisme keterbentukan dari batuan metamorf. Nah, jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa klasifikasi metamorfisme berdasarkan lingkungan tektonik sangat dipengaruhi oleh agen metamorfisme utama yang bekerja. Contohnya, kontak metamorfisme didominasi oleh temperatur atau suhu yang panas, kemudian regional metamorfisme dipengaruhi oleh panas dan tekanan, hidrotermal metamorfisme dipengaruhi oleh fluida yang panas, fault zone metamorfisme dipengaruhi oleh tekanan mekanik dan gesekan, kemudian impact metamorfisme dipengaruhi tekanan ekstrim akibat tumbukan meteorit. Nah, semua proses tersebut menunjukkan bahwa batuan di gerak bumi selalu mengalami perubahan dinamis akibat aktivitas geologi dan tektonik bumi. Nah, sekian adalah penjelasan dari saya. Saya ingin berterima kasih pada kalian yang telah menonton video saya hingga akhir dan ingin meminta maaf pula bila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.